Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mara Senjapsari dengan nomor presensi 9 dengan nomor NIM 245 030 801 111 dari Prodi Pariwisata dan juga Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis saya terkait bisnis pariwisata di Kota Batu yang melakukan pelanggaran etika untuk pemenuhan UAS mata kuliah etika administrasi. Adapun kasus pelanggaran etika yang saya ambil yaitu mengenai dugaan penunggakan pajak dan juga korupsi yang dilakukan oleh perusahaan Jatim Park Group di Kota Batu. Adapun latar belakang dari permasalahan kasus pelanggaran ini yang berdasarkan sumber artikel yang dilansir oleh Tribun News pada tanggal 1 November 2017, ini memuat berita mengenai dugaan penunggakan pajak dan juga tindak korupsi yang dilakukan oleh Jatim Park Group, yang mana Jatim Park Group ini sendiri merupakan salah satu bisnis pariwisata yang mengelola destinasi wisata populer seperti Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan juga Jatim Park 3 yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Nah, berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada periode 2011 hingga 2017, ini menyebutkan bahwa jumlah piutang pajak hiburan yang dilakukan ini sebesar 24 miliar hingga 24,5 miliar, yang mana Kota Batu ini sebagai pusat wisata sangat bergantung pada pajak sektor pariwisata untuk pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, dengan target pajak sebesar 185 miliar ini pada tanggal 2016 menjadikan kasus ini sangat krusial bagi keuangan daerah. Inti dari permasalahan ini bermula pada audit BPK yang menemukan bahwa Jatim Park Group ini belum membayar pajak hiburan sebesar 24,5 miliar. Nah, tunggakan ini muncul akibat perbedaan penafsiran tarif pajak hiburan sejak 2010 pada peraturan daerah atau Perda yang menetapkan tarif pajak sebesar 30%, yang dianggap memberatkan pihak Jatim Park Group, di mana mereka lebih mengacu pada tarif lama sebesar 7,5%. Namun, tuduhan penunggakan pajak tersebut disangkal oleh perwakilan Jatim Park Group S. Arianto dan mengatakan bahwa mereka patuh dalam membayar pajak dan juga menyoroti dualisme peraturan pada 2010 ini. Jatim Park Group juga pernah meminta keringanan pada tahun 2012 dengan menghapus piutang sebesar 2,2 miliar yang disetujui melalui SK Wali Kota yang meskipun dianggap pelanggar Perwali nomor 36 tahun 2011. Selanjutnya, pemerintah Kota Batu ini dinilai kurang tegas dalam menagih piutang tersebut. Malang Corruption Watch atau MCW menyebutkan hingga awal 2017 ini kasus ini juga belum terselesaikan dengan Pemkot yang tidak merespon kasus ini dan juga DPRD khususnya Komisi C yang dinilai lambat dalam bertindak. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada berdasarkan pemeriksaan KPK pada tahun 2021 terhadap Roni Sedjojo mengisyaratkan bahwa muncul kemungkinan dugaan gratifikasi terkait dugaan suap kepada Pemkot Kota Batu pada tahun 2011 hingga 2017 mantan Wali Kota Batu yaitu Edi Rumpoko, di mana divonis menerima suap sebesar 295 juta dan sebuah mobil senilai 1,6 miliar pada tahun 2017. Berdasarkan permasalahan sudah saya jelaskan tadi, adapun pelanggaran etika yang dilakukan yaitu adalah pelanggaran etika bisnis dan juga administrasi, di mana yang pertama yaitu penunggakan pajak hiburan daerah sebesar 24,5 miliar yang belum tertagih oleh pemerintah Kota Batu selama bertahun-tahun, dan yang kedua yaitu ada pengajuan dan persetujuan penghapusan piutang pajak sebesar 2,2 miliar yang melebihi kewenangan wali kota sehingga menimbulkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan juga ketidaksesuaian prosedur administrasi. Yang ketiga yaitu ada pengajuan keberatan atas kewajiban pelunasan piutang pajak oleh Jatim Park Group dan belum ada tindakan tegas dari pemerintah daerah untuk menagih piutang tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada dugaan gratifikasi dan korupsi yang dilakukan oleh petinggi Jatim Park Group kepada mantan wali kota Batu yaitu Edi Rumpoko. Mengacu pada kasus pelanggaran etika tersebut, adapun juga solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menyelesaikan tunggakan pajak sesuai dengan kepatuhan hukum, di mana apabila tarif 30% ini dirasa memberatkan, Jatim Park Group dapat mengajukan penyesuaian tarif melalui secara saluran hukum, dan selain itu juga jika dirasa masih memberatkan untuk melunasi secara langsung, ajukan pelunasan secara bertahap ataupun berangsur. Dan yang kedua yaitu meningkatkan transparansi dan komunikasi publik, di mana Jatim Park Group harus secara proaktif mempublikasikan ringkasan laporan keuangan terkait pembayaran pajak untuk membuktikan kepatuhannya. Dan yang ketiga itu penguatan tata kelola dan pengawasan internal, di mana Jatim Park Group harus memperbaiki sistem tata kelola internal dan juga melakukan pengawasan secara rutin
dan audit independen untuk memastikan semua aspek operasional berjalan sesuai etika bisnis, administrasi, dan juga hukum. Dan yang keempat yaitu ada penguatan etika bisnis dan juga pelatihan karyawan, di mana dengan menanamkan nilai-nilai etika bisnis yang kuat melalui pelatihan rutin kepada karyawan dan juga manajemen. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu melakukan kolaborasi dengan pemerintah dan juga stakeholder dengan menjalin komunikasi yang baik dan kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat guna untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang bersih dan juga berkelanjutan. Berikut hasil analisis yang dapat saya jabarkan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.